Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5155 sampai bab 5157. Humazi dan yang lainnya tidak perlu berbuat apa-apa, hanya menunggu. Chen Ping, kemampuan pamermu semakin lancar. Bisakah kau membiarkanku naik panggung di Istana Bayangan Darah? Humazi berkata kepada Chen Ping. Chen Ping menatap Humazi sambil tersenyum. Tuan Hu, apakah Anda tahu bahwa Istana Bayangan Darah penuh dengan kultivator wanita? Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya ingin sedikit pamer. Humazi segera menggelengkan kepalanya. Aku bisa membiarkanmu memilikinya, tetapi karena mereka semua adalah kultivator wanita, aku khawatir kamu tidak akan tega menyerang. Kata Chen Ping. Jangan khawatir, wanita mana yang tidak bisa kutangani? Aku bisa bersenang-senang dulu, baru membunuh. Kalau tidak, membunuh mereka tanpa menikmatinya akan sangat sia-sia. Humazi menyeringai. Sebagai sekte dengan sejarah 10.000 tahun, sekte Tianyan memiliki fondasi yang sangat dalam. Kelompok itu segera menemukan perbendaharaan sekte tersebut di inti gunung. Gerbang perbendaharaan ditempa dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan berlapis pembatasan, hancur seperti kaca di bawah lambaian santai Chen Ping. Saat mendorong gerbang yang berat itu, semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Perbendaharaan itu dipenuhi dengan tumpukan batu abadi, batu-batu bermutu tinggi dan bermutu agung yang tak terhitung jumlahnya yang berkilauan cemerlang. Dindingnya dipenuhi dengan segala macam harta karun, pedang terbang, baju zirah, cakram formasi, jimat, apapun yang dapat dibayangkan. Kotak-kotak giok yang tersusun rapi berisi ramuan abadi yang langka, ramuan mujarab, dan bahkan beberapa ramuan spiritual berusia 10.000 tahun yang siap dibentuk. Ya ampun, banyak sekali sumber dayanya. Humazi menelan ludah, matanya terbelalak. Huo Jingjing dan Mo Qingyun sama-sama terkejut, meskipun latar belakang mereka bergengsi, mereka belum pernah melihat sumber daya sebanyak itu. Chen Ping melangkah ke dalam perbendaharaan, tatapannya menyapu harta karun itu tanpa banyak reaksi. Baginya, meskipun sumber daya ini berharga, prioritasnya adalah meningkatkan kekuatannya. Dengan lambaian tangannya, pagoda penekan setan terbuka, menyerap sumber daya perbendaharaan dalam aliran yang stabil. Batu abadi, ramuan, tanaman herbal, semua yang terlihat dikemas oleh Chen Ping. Dalam sekejap, perbendaharaan yang dulunya penuh harta karun itu pun menjadi kosong. Hanya tersisa dinding-dinding batu mengilap. Namun, Chen Ping tidak menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, mendistribusikan beberapa harta dan senjata ke sekte Qingyun. Barang-barang ini tidak banyak berguna baginya dan tidak akan meningkatkan kekuatannya. Harta miliknya sendiri jauh melampaui barang-barang itu. Sebuah gerakan kecil kemurahan hati dapat menjamin bantuan setia sekte Qingyun. Setelah menjarah semua sumber daya sekte Tianyan, Chen Ping dan kelompoknya meninggalkan sekte abadi yang kini telah hancur. Di belakang mereka, reruntuhan puncak Tianyan tampak sunyi di bawah matahari terbenam, seolah sedang berduka atas akhir tragis sebuah sekte besar. Tepat saat Chen Ping dan kelompoknya pergi, beberapa sosok gelap muncul. Anak itu lagi, dia telah memusnahkan 2 sekte berturut-turut. Salah satu sosok itu mengerutkan kening dan berkata,
Sosok ini berasal dari organisasi misterius yang dilukai dan diusir oleh Chen Ping. Mereka kembali dengan bala bantuan, melacak Chen Ping, meskipun dia tidak menyadarinya. Dia sekarang menuju ke Istana Bayangan Darah. Chen Ping, kau berjanji padaku, biarkan aku yang mengurus Istana Bayangan Darah. Jangan bertindak gegabah, jika kau membunuh beberapa, aku akan kecewa. Dalam perjalanan, Humazi mengingatkan Chen Ping. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak dan mengambil risiko mati karena bosan. Bermainlah sepuasnya, lalu bunuh, kata Chen Ping dengan jengkel. Tuan Hu, Istana Bayangan Darah memiliki puluhan ribu pengikut. Bisakah Anda menangani sebanyak itu sendirian? Yun Wuya diam-diam bertanya pada Humazi. Berapa banyak? Humazi tercengang, puluhan ribu kultivator wanita. Sekarang Humazi tercengang, puluhan ribu kultivator wanita? Dia akan kelelahan sampai mati. Itu agak berlebihan. Humazi mengerutkan kening. Bagaimana kalau membunuh yang jelek dulu? Yang jelek pantas mati, simpan saja yang cantik-cantik, itu sudah cukup. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah Humazi selesai berbicara, dia tiba-tiba membeku, ekspresinya menegang. Chen Ping, apakah kamu merasakannya? Humazi mencondongkan tubuhnya ke arah Chen Ping, merendahkan suaranya, rasanya seperti ada yang mengikuti kita. Bibir Chen Ping sedikit melengkung, kilatan emas bersinar di matanya. 5 dari mereka, semuanya berada di sekitar peringkat ke-9 dari Lose Immortal Realm, mungkin dari organisasi misterius itu. Dengan kekuatan seperti itu, Chen Ping tidak dapat memikirkan orang lain selain organisasi misterius itu. Di Triple Heaven, puncak Lose Immortal Realm merupakan yang terkuat, dan mereka yang berada di peringkat ke-9 merupakan pemimpin sekte. Namun, organisasi misterius ini tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Menurut Yun Wuya, tempat organisasi ini berada tampaknya tidak berada di bawah yurisdiksi 3 langit. Haruskah kita? Humazi membuat gerakan menggorok leher. Chen Ping menggelengkan kepalanya pelan, biarkan mereka mengikuti, akan menarik untuk melihat apa yang mereka lakukan. Chen Ping sudah lama memperhatikan orang-orang ini tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka ingin mengikuti, dia akan membiarkan mereka. 5 dewa abadi tingkat 9, Chen Ping mampu mengatasinya. Humazi tidak berkata apa-apa lagi dan mendekati Yun Wuya, mulai bertanya tentang Istana Bayangan Darah. Lagi pula, Yun Wuya berasal dari 3 surga dan pasti tahu banyak tentang Istana Bayangan Darah. Tuan Yun, benarkah Istana Bayangan Darah memiliki ribuan kultivator wanita? Bagaimana penampilan mereka? Humazi bertanya. Yun Wuya tersenyum kecut. Tuan Hu, semua kultivator wanita dari Istana Bayangan Darah semuanya cantik, terutama saintes dari Istana Bayangan Darah, yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di 3 surga, tetapi juga terkenal kejam. Dia mempraktikkan teknik bayangan darah, yang mengharuskannya menyerap esensi pria. Selama bertahun-tahun, setidaknya 800, jika tidak 1000, kultivator telah meninggal karena pesonanya. Sial, jadi para kultivator wanita dari Istana Bayangan Darah mengandalkan teknik jahat seperti itu untuk berkultivasi? Bukankah itu berarti tidak ada satupun dari mereka yang murni? Humazi mengerutkan kening, tampak agak kecewa. Tuan Hu, wanita-wanita itu punya daya tarik tersendiri. Wanita suci dari Istana Bayangan Darah itu konon sangat hebat di ranjang. Banyak pria rela membiarkannya menguras tenaga mereka. Ada pepatah di Triple Heaven,
tidur dengan saintes dari Blood Shadow Palace lebih berharga daripada menjadi dewa sejati. Yun Wia berbisik pada Humazi. Mata Humazi berbinar, seru sekali ya. Kalau begitu aku pasti harus bertemu dengannya. Chen Ping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya obsesi Humazi terhadap wanita tidak akan pernah pudar, kecuali kematian. Kelompok itu terbang selama 5 hari, dan segera, garis besar pegunungan muncul di kejauhan. Di sana, diselimuti kabut, berdiri sebuah istana berwarna merah tua di puncaknya. Menyerupai darah, itulah istana bayangan darah. Kita sudah sampai. Chen Ping berhenti, Tuan Hu, panggung ini milikmu. Chen Ping tahu Humazi bisa menangani orang-orang di istana bayangan darah dengan mudah. Lagi pula, dia dulunya dari surga ke-6. Humazi membetulkan jubahnya dan menyemprotkan parfum yang tidak diketahui jenisnya ke tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Chen Ping berkedut. Persiapan sebelum pertempuran. Humazi berkata dengan serius, ketika menghadapi kultivator wanita, citra adalah hal yang sangat penting. Semua orang terdiam. Pada saat itu, terdengar suara siulan tajam dari arah istana bayangan darah, diikuti oleh ratusan sosok berwarna merah yang terbang keluar dari istana, membentuk barisan pertempuran di udara. Sepertinya mereka sudah tahu kita ada di sini. Chen Ping menyipitkan matanya, berita kehancuran sekte Tianyan menyebar dengan cepat. Namun, Humazi tetap tenang, mengeluarkan kipas yang dilipat dari jimat dan membukanya sambil berkata, "Lihat aku." Dengan ketukan kakinya yang ringan, dia melayang menuju istana bayangan darah seperti bulu. Keanggunannya sangat kontras dengan dirinya yang biasanya. Orang tua mesum ini benar-benar suka pamer, gerutu Chen Ping, jengkel. Chen Ping, apakah menurutmu Master Hu akan dimangsa oleh para kultivator wanita istana bayangan darah itu? Lagi pula, tubuhnya tidak sekuat milikmu. Huo Jingjing bertanya pada Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bahkan dengan fisik terbaik, tak seorang pun dapat menahan 10.000 kultivator wanita. Bahkan jika Chen Ping pergi, dia akan kehabisan tenaga. Jangan terkecoh dengan betapa galaknya dia terhadap kita berdua. Tapi dengan wanita sebanyak itu, tamatlah riwayatnya. Mo Qingyun terkekeh licik. Chen Ping tersenyum kecut. Dia manusia, bukan binatang buas. Bahkan binatang buas tidak dapat menangani 10.000 kultivator wanita. Terlebih lagi, para kultivator wanita istana bayangan darah ini memakan saripati yang murni dari para pria. Lupakan 10.000, bertahan 10 atau 8 saja sudah akan membuat seseorang menjadi luar biasa. Pada saat itu, di depan istana bayangan darah, ratusan kultivator wanita berdiri dalam formasi ketat. Mereka semua mengenakan gaun kasa merah, kulit mereka samar-samar terlihat, namun masing-masing memegang sebilah pisau tajam, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Siapa yang datang ke sini? Sang kultivator wanita tua terkemuka berteriak dengan tegas. Humazi melakukan salto yang anggun di udara, mendarat dengan mantap di atas sebuah batu besar di depan gerbang istana bayangan darah. Dia menutup kipasnya dan membungkuk dengan tangan terkatup. "Saya Humazi, datang untuk mengunjungi Santa Anda." "Apa Mazi?" Kultivator wanita tua itu mengerutkan kening, "Belum pernah mendengar tentangmu. Pergilah sekarang juga, atau apa lagi?" Humazi tiba-tiba menyunggingkan senyum nakal, membuka kembali kipasnya dan melambaikannya dengan lembut. Dalam sekejap, kabut putih muncul entah dari mana, memenuhi udara dengan wangi harum.
Sebelum murid-murid Istana Bayangan Darah bisa bereaksi, mereka merasa pusing dan lemah pada anggota tubuh mereka. "Beraninya kau melakukan trik seperti itu? Apa ini?" teriak kultivator wanita tua itu dengan waspada. "Hehehe, ini adalah dupa pemikat jiwa 1000 ilusi milikku. Baunya harum, bukan? Dupa 1000 ilusi yang menyihir jiwa." Kultivator wanita tua itu merasa ngeri, bentuk susunan. "Tahan napasmu." Namun, sudah terlambat. Puluhan murid sudah berkaca-kaca, senjata mereka berdenting-denting di tanah. Wajah mereka memerah tidak wajar, dan mereka mulai bergoyang tak terkendali. Kau bajingan tercela." Kultivator wanita tua itu berusaha keras untuk berteriak. Kakinya melemah, memaksanya untuk bersandar pada pedangnya untuk mendapatkan dukungan. Humazi terkekeh, hanya sesuatu yang kecil untuk menghidupkan suasana. "Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu. Lagi pula, bukankah kalian semua berkultivasi dengan merayu laki-laki dan menyerap energi yang murni dari mereka? Saya justru sebaliknya. Saya berkultivasi dengan menyerap energi murni dari wanita." Senyum Humazi tampak sangat menyeramkan bagi para kultivator wanita ini. Mereka biasa mempermainkan laki-laki sesuka hatinya, tetapi kini seorang laki-laki telah membalikkan keadaan pada mereka. Melihat dari kejauhan, Chen Ping mengangkat sebelah alisnya. Orang tua ini punya beberapa trik tersembunyi. "Saya pikir dia memikat wanita dengan kepribadiannya." Ekspresi Huo Jingjing aneh. "Apakah dia sering melakukan hal seperti ini?" Chen Ping melirik Huo Jingjing dan meyakinkannya, "Jangan khawatir, Tuan Hu tahu batas kemampuannya. Dia tidak akan menyentuh wanitaku." Tepat saat Humazi hendak melancarkan gerakan berikutnya, sebuah dengusan dingin bergema dari dalam Istana Bayangan Darah. "Tikus kotor apa yang berani menimbulkan masalah di Istana Bayangan Darahku?" Suaranya tidak keras, tetapi menusuk langit seperti pedang tajam. Para pembudidaya wanita yang terkena dupa menggigil, mata mereka kembali jernih. Humazi mendongak melihat sosok merah melayang turun dari titik tertinggi istana. Sosoknya anggun, dan setiap kali dia melangkah, bunga teratai merah darah mekar di bawah kakinya, membawanya turun dengan lembut. Saat dia mendarat, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Alis seperti daun willow, mata burung phoenix, kulit sehalus batu giok, dan bibir seperti semburat merah terang. Gaun kasa merahnya melekat di tubuhnya, entah bagaimana lebih memikat daripada jika dia tidak mengenakan apapun. "Sang saintes," bisik Yun Wuya, secara naluriah melangkah mundur. Tatapan sang saintes menyapu ke arah Humazi, lalu ke kelompok Chen Ping di kejauhan, sebelum kembali menatap Humazi. "Jadi kau yang menggunakan cara licik seperti itu terhadap murid-murid Istana Bayangan Darahku. Siapa kamu?" tanya Humazi. "Aku adalah saintes dari Istana Bayangan Darah," ungkapnya. Bersambung.